Saga organisasi Kara diawali dengan sebuah anime canon yang sangat panjang, kurang lebih 20 episode yang mana diberi nama Arc Aktuasi Kara. Diceritakan ada dua orang dari organisasi Kara yang berniat mengkhianati Jigen, yaitu pemimpin Kara. Mereka adalah Dipa dan Victor. Mereka berdua berniat membangkitkan kembali pohon dewa tanpa sepengetahuan dari Jigen. Untuk mewujudkan hal itu, mereka butuh sel Hashirama. Dari sinilah awal konflik dimulai. Singkat cerita, Victor berhasil mendapatkan sel Hashirama tersebut. Ketika pengejaran, tim Boruto dihadang oleh seseorang bernama Dipa. Mereka pun bertarung dan sayangnya kekuatan Dipa jauh di atas tim Boruto. Boruto kalah dan meratapi kekalahannya. Dia minta tolong pada Kakashi agar membuatnya jauh lebih kuat. Di sisi lain, Sarada minta tolong Sakura untuk juga melatihnya. Misi pembalasan Boruto berlanjut. Boruto kembali melakukan pengejaran pada Victor. Sampailah tim Boruto di sebuah laboratorium penelitian tersembunyi. Di sana, rupanya Victor berniat membangkitkan pohon dewa. Boruto mencoba buat menghentikan Victor, tapi Dipa sudah siap untuk menghadang Boruto. Pertarungan pun terjadi. Di sini, Boruto, Sarada, dan Mitsuki bekerja sama buat ngalahin Dipa. Sementara Konohamaru melawan Victor. Mereka berusaha mati-matian buat Dipa tumbang, tapi masih belum berhasil juga. Akhirnya, Boruto mengeluarkan teknik rasengan baru hasil latihan dia dengan Kakashi. Serangan Boruto saling berbenturan dengan Dipa. Dengan dibantu Mitsuki dan Sarada, akhirnya Boruto berhasil ngalahin Dipa. Di sisi lain, Victor berhasil mengalahkan Konohamaru dan membangkitkan pohon dewa. Tapi malah Victor yang terkena senjata makan tuan karena dia dilahap sendiri oleh pohon dewa yang tidak stabil. Akhirnya pohon dewa yang tidak stabil itu dimusnahkan. Setelah melewati arc pembuka yang lumayan sangat cukup panjang, kita akhirnya kembali disajikan arc inti atau manga canon dari Boruto, yaitu arc wadah. Di sini kita mulai diperlihatkan beberapa anggota Kara yang lain seperti Delta, Kode, ada juga Kashinkoji. Cerita dimulai dengan tim Boruto yang bertugas untuk menyelidiki insiden yang terjadi di wilayah Ryutan. Di sana, Boruto bertemu dengan shinobi veteran yang survive dari Perang Dunia Ninja keempat, yaitu Ao, shinobi dari Kirigakure. Ao rupanya adalah musuh dan mata-mata dari organisasi Kara. Boruto bertarung dengan Ao dan berhasil menang. Tapi sayangnya Ao terbunuh oleh Kashinkoji yang saat itu mengawasinya. Ao dibunuh karena takut akan membocorkan informasi tentang organisasi Kara. Konohamaru yang tahu Kashinkoji adalah anggota Kara juga memutuskan untuk bertarung dengannya, tapi level Kashinkoji jauh di atas Konohamaru. Setelah Konohamaru dikalahkan, Kashinkoji pergi. Penyelidikan dilanjutkan dengan penemuan seorang laki-laki yang tergeletak pingsan. Dia adalah Kawaki. Ketika Kawaki sadar, dia bertemu Boruto yang ternyata juga punya karma. Saat Kawaki hendak dibawa ke Konoha, tiba-tiba datang pesuruh Kara lain bernama Garo. Garo berniat membawa Kawaki, tapi Kawaki ngamuk dan gelut dengan Garo. Alhasil Garo dikalahkan. Kawaki pingsan setelah bertarung dengan Garo dan dibawa ke Konoha. Disinilah Kawaki mulai diperkenalkan ke keluarga Uzumaki dan diangkat anak sama Naruto. Awalnya Kawaki sangat emosional dan pemarah karena yakin Konoha cuma pengen memanfaatkan Kawaki. Tapi lewat ceramah no jutsunya Naruto, Kawaki diyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja di sini di keluarga Uzumaki. Kawaki juga belajar banyak pelajaran hidup dan dia mulai sedikit luluh dengan Naruto. Situasi mulai chaos ketika Delta yang sudah nggak sabar pengen cepet ambil Kawaki nekat buat masuk ke Konoha. Untungnya Kawaki lagi sama Naruto, jadi mau nggak mau Delta harus bertarung lawan Naruto kalau pengen ngambil Kawaki. Pertarungan Pak Kades sama Delta dimulai. Delta dengan PD-nya yakin menang lawan Naruto karena dia bisa menyerap semua serangan ninjutsu Naruto. Naruto yang menyadari kemampuan Delta punya ide agar bisa menang. Naruto mengeluarkan Chocho Odama Rasengan sampai Delta nggak mampu lagi menampung atau menyerap ninjutsu Naruto sampai akhirnya kalah. Belum selesai di sini, setelah Naruto menang dan kembali ke rumah, tiba-tiba Jigen bertamu ke rumah Naruto untuk ngopi. Jelas nggak mungkin lah, Jigen datang buat ngambil Kawaki. Untungnya Naruto datang dan menghalangi Jigen. Mereka pun bertarung di dimensi milik Jigen disusul dengan Sasuke. Nah, disinilah untuk pertama kalinya mode Kyuubi dan Susanoo dipermalukan sama Jigen. Naruto dan Sasuke kalah tanpa sedikit pun melukai Jigen. Alhasil Naruto disekap sama Jigen dan membiarkan Sasuke untuk kabur kembali ke Konoha. Boruto yang khawatir sama keadaan Naruto memutuskan untuk menyelamatkan Naruto. Kawaki, Sarada, dan Mitsuki juga ikut. Mereka pergi ke dimensi Jigen dengan memakai karma Kawaki. Sesampainya di sana, ada anggota Kara yang bertugas menjaga Naruto yaitu Boro. Mau nggak mau, mereka harus bertarung melawan Boro jika pengen nyelamatin Naruto. Pertarungan tim Boruto lawan Boro dimulai. Mereka sempat kesulitan melawan Boro karena organ vital Boro yang terbuat dari cyborg dan juga bisa berpindah-pindah di dalam tubuhnya. Tapi Sarada yang menyadarinya menyerang Boro menggunakan Chidori tepat di organ inti Boro. Boro kalah dan mengamuk.
mengamuk, semua tim Boruto dihabisi. Dan disinilah untuk pertama kalinya mode Borushiki muncul. Boruto yang dikendalikan Momoshiki mengalahkan Boro dengan sangat mudah. Cukup dengan Rasengan raksasa, Boro langsung dikalahkan. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Naruto. Di sisi lain, Amado anggota Kara tiba-tiba membelot dan menyerahkan diri ke Konoha. Tidak diketahui apa tujuan jelasnya, tapi yang jelas dia takut Jigen akan membunuhnya jika sampai ketahuan Amado berkhianat. Oleh karena itu, dia meminta perlindungan Konoha. Gantinya, dia akan bekerja sama untuk bertukar informasi dengan Konoha. Selain Amado, Kashin Koji yang juga anggota Kara juga berkhianat. Dia berniat menghabisi Jigen atau Ishiki selagi karma Ishiki belum sempurna. Pertarungan Kashin Koji dan Ishiki berjalan lumayan sengit. Ishiki hampir dikalahkan, tapi sayangnya Koji bukan tandingan dari kekuatan Sukuna Hikona dan Daikokuten Ishiki. Koji dikalahkan, namun beruntungnya dia sempat melarikan diri. Ishiki ngamuk dan udah nggak sabar buat ngambil Kawaki karena wadahnya yang dipakai yaitu Jigen tidak akan bertahan lama. Ishiki pun langsung pergi ke Konoha. Dia mulai penyerangannya ke Konoha. Naruto dan Sasuke pergi untuk bertarung dengan Ishiki lagi. Tapi kali ini Boruto juga ikut. Revan Naruto Sasuke lawan Ishiki terjadi. Nggak seperti sebelumnya di mana Naruto dihabisi dengan mudah, kali ini Naruto mengeluarkan mode Chakra Kyuubi yang baru yaitu Baryon Mode. Kekuatan ini bisa membuat Naruto unggul lawan Ishiki karena semakin Ishiki sering terkena serangan Naruto, maka usia Ishiki semakin memendek. Tapi keunggulan Naruto hanya sementara karena Baryon Mode Naruto nggak bertahan lama. Keadaan terbalik dengan cepat dengan keunggulan Ishiki. Namun ternyata Ishiki juga hampir mati akibat serangan Naruto. Alhasil, Ishiki mengancam Kawaki kalau dia nggak mau datang maka Naruto akan dibunuh. Kawaki akhirnya muncul. Beruntungnya Kawaki menguasai Kage Bunshin yang dia gunakan untuk mengecoh Ishiki. Akhirnya Ishiki nggak sempat buat ngambil Kawaki sebagai wadah. Belum berhenti di situ, kemenangan ini adalah kemenangan palsu. Karena sebagai gantinya Naruto kehilangan Kurama akibat dari Baryon Mode. Sementara Sasuke kehilangan Rinnegan-nya akibat Boruto yang tiba-tiba dirasuki Momoshiki dan menyerang mata Rinnegan Sasuke. Untuk lepas dari kendali Momoshiki, Boruto memaksa dirinya untuk sadar dengan mematahkan tanduk Momoshiki. Dengan begitu, Boruto kembali mendapatkan kendali tubuhnya. Dan karma Kawaki berhasil dihilangkan. Itulah akhir dari arc Kara yang sangat panjang dan bisa dibilang arc terbaik selama anime Boruto tayang. Arc berikutnya melanjutkan arc yang sebelumnya sempat tertunda akibat serangan Momoshiki yaitu arc ujian Chunin. Arc ini bercerita tentang teman-teman Boruto yang gagal dalam ujian sebelumnya karena kecurangan Boruto. Ujian ini juga jadi kesempatan buat Boruto untuk membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan gelar Chunin. Selain itu, dalam arc ini beberapa teman Boruto seperti Houki, Tsubaki, dan Izuno mendapat pengembangan karakter. Selesai dengan arc ujian Chunin kedua, arc selanjutnya adalah arc Kawaki Shinobi Konoha. Arc ini menceritakan Kawaki yang pertama kali menjalankan misi sebagai shinobi. Selain Kawaki, arc ini juga berisi pengembangan karakter lain seperti tim Shikadai, Denki, dan Tsubaki. Arc ini cukup pendek karena hanya berisi 5 episode saja. Arc berikutnya menceritakan tim 7 yang baru yaitu Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki yang menjalankan misi di Kirikakure. Di sana mereka bertarung melawan penjahat bernama Funamushi. Singkat cerita, Kagura terbunuh melawan Funamushi dalam sebuah pertarungan. Dan disinilah Boruto mengamuk karena Kagura teman Boruto mati. Dengan kekuatan karma sekalipun, Funamushi masih belum kalah. Hingga kedua kalinya Boruto bertarung lagi dengan Funamushi dan dia menang. Di hari cerita arc ini, Boruto merasakan apa yang pernah dulu Naruto rasakan. Ketika Boruto kehilangan temannya Kagura, dia merasakan kebencian dan ingin balas dendam. Sementara ketika dendamnya terbalaskan, anaknya Funamushi ingin membalaskan dendam ayahnya. Arc ini cukup bagus karena mengingatkan kita dengan perkataan Pain di mana rantai kebencian yang tidak putus akan terus menghasilkan peperangan. Selesai menjalankan misi ini, Boruto bercerita pada Naruto tentang apa yang dia lalui. Dan Naruto paham situasi Boruto karena dulu dia juga pernah mengalami hal yang sama. Setelah melewati arc anime canon yang cukup panjang, sekali lagi kita disajikan arc anime canon yang bercerita tentang Kawaki yang masuk sekolah akademi bersama Himawari. Di sini Kawaki bertugas mengawasi Kai Yukiwari, pewaris mahkota negeri bambu. Hana, guru baru di akademi tersebut, adalah agen rahasia yang bertugas membunuh Kai. Berulang kali Hana hampir berhasil membunuh Kai, tapi untungnya selalu ada Kawaki dan Himawari yang berhasil menggagalkan rencana Hana. Kawaki akhirnya menyadari ternyata Hana adalah penjahatnya. Kawaki mencoba menghentikannya dan berhasil. Hana akhirnya ditangkap dan dibawa polisi militer. Arc selanjutnya adalah arc Boruto Squid Game alias arc Labirin. Singkatnya, Boruto tertarik mencoba permainan ini. Tapi ternyata labirin tersebut bisa memanipulasi ingatan dan emosi pemainnya. Arc ini berakhir dengan Boruto berhasil keluar dari labirin itu dengan ingatan dan emosi mereka yang masih utuh. Arc berikutnya mengadaptasi dari novel Sasuke Red
Retsuden. Arc ini menceritakan petualangan Sasuke dan Sakura yang mencari obat buat Naruto yang terkena penyakit. Naruto sakit karena terlalu sering menggunakan cakra Kyuubi. Oleh karena itu, Sakura dan Sasuke mencari obat di negeri Redaku. Di sana terdapat obat yang bisa mengobati penyakit Naruto. Obat tersebut ada di sebuah danau kecil di dekat penjara Redaku. Sasuke menyamar masuk sebagai tahanan untuk menggali informasi. Beruntungnya, Sasuke dan Sakura berhasil menemukan obat tersebut dan memecahkan teka-teki bintang. Selain mencari obat untuk Naruto, kisah percintaan Sasuke dan Sakura mengalami perkembangan di arc ini. Karena kita diperlihatkan sisi lain Sasuke yang romantis dan ternyata juga bisa cemburu. Setelah melewati begitu banyak arc, akhirnya kita sampai di penghujung arc anime Boruto, tepatnya arc Kode. Arc ini menceritakan penyerangan Kode pada Kawaki karena dia dendam tuannya yaitu Ishiki tewas gara-gara Kawaki. Diceritakan Kode mencari bala bantuan di sebuah fasilitas tersembunyi. Di sana dia mendapat rekan baru yaitu Eida dan Daimon yang juga sama-sama cyborg. Setelah mendapat cukup bala bantuan, Kode yakin untuk pergi ke Konoha. Tujuan Kode menyerang Kawaki adalah untuk membawanya kembali agar bisa menumbalkan tubuh Kawaki ke Jubi. Boruto yang menyadari Kawaki kabur segera pergi mencari Kawaki. Terjadi pertarungan antara Boruto Kawaki lawan Kode. Mereka kalah melawan Kode karena perbedaan kekuatan yang mencolok. Akhirnya Boruto berubah menjadi mode Borushiki untuk menghajar Kode. Sementara Kawaki merenung karena merasa lemah. Tiba-tiba karma milik Kawaki aktif kembali. Dia sadar menginginkan karma tersebut karena dia butuh menjadi kuat agar bisa melindungi Naruto dari Momoshiki yang berniat menghabisi Naruto. Bukannya kerjasama buat ngalahin Kode, tapi Kawaki dan Boruto malah bertarung. Pertarungan antara Kawaki mode karma melawan Borushiki terjadi. Sebenarnya pertarungan berjalan seimbang, tapi Boruto berhasil melawan kehendak Momoshiki. Boruto berkata pada Kawaki untuk membunuhnya agar Momoshiki tidak seenaknya bertindak. Kawaki mengiyakan itu dan menyerang Boruto. Tubuh Boruto berlubang tapi ternyata berhasil disembuhkan atau lukanya kembali tertutup berkat karma Boruto. Di akhir scene, Boruto dan Kawaki berada di patung Hokage seperti yang dulu terlihat di episode 1 anime Boruto. Itulah akhir dari ringkasan anime Boruto. Jika kalian mau menambahkan arc lain yang terlewati, bisa tulis komentarnya ya.